Pinjaman sampai dengan 50 juta tanpa jaminan hanya menggunakan KTP saja. Dan untuk tenornya itu bisa sampai dengan 6 bulan dan ini diklaim juga mudah, fleksibel, serta aman. Kenapa kok aman? Karena ini sudah berizin dan juga diawasi oleh OJK. Yuk langsung saja kita cek di OJK-nya. Jadi ini adalah surat edaran OJK yang paling terupdate ya saat video ini dibuat, yaitu pertanggal 12 Juli tahun 2024 ya. Aplikasi ini masih terdaftar resmi di OJK, yaitu ada di nomor 87 ya. Terdaftar sejak 8 September tahun 2021. Karena terdaftar di OJK, maka semuanya mengikuti ketentuan yang ada di OJK ya. Terkait bunga itu tidak bisa semena-mena ya, tidak bisa terlalu tinggi. Maksimal di tahun 2024 ini adalah 0,3% per harinya. Kemudian nanti untuk menagih itu juga tidak boleh ya, yang namanya mengancam, meneror ataupun mengintimidasi ya, apalagi sampai menyebarkan data ya. Kalau sampai seperti itu langsung saja laporkan ke OJK ya, agar ditendang dari OJK. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung buka aplikasinya, itu ada di Play Store ya, yang seperti ini. Silahkan cari saja Bantu Saku Strip Pinjaman Online OJK ya. Kita install, kemudian teman-teman nanti setelah itu dibuka ya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Yang pertama, mereka minta izin untuk gambar dan juga merekam video ya. Ini memang harus kita izinkan karena nanti akan kita pakai untuk verifikasi wajah dan juga untuk foto KTP ya. Oke, kita izinkan. Kemudian juga ada izin untuk lokasi. Ini memang hampir semua aplikasi baik pinjol ataupun perbankan yang lainnya yaitu sama. Biasanya akan meminta untuk akses izin lokasi ya. Ini kita klik yang izinkan hanya saat aplikasi digunakan, dan kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini baru kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nomor handphone yang biasa kita pakai sehari-hari ya, karena tidak bisa menggunakan nomor handphone baru ataupun nomor handphone yang sudah mati. Oke, silahkan dimasukkan, kemudian klik kirim, dan selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengirimkan kode verifikasi di sini ya. Silahkan dimasukkan di sini kode verifikasi yang sudah ada di SMS di nomor yang tadi kita input di depan ya. Oke, silahkan dimasukkan. Kemudian juga buatlah kata sandi ya. Buatlah kata sandi, jangan sampai menggunakan tanggal lahir ya. Silahkan buat yang paling aman, yang tidak bisa dibuka oleh orang lain ya. Oke, silahkan teman-teman masukkan, kemudian centang yang ada di bawah, kemudian klik daftar. Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Contohnya di sini ada simulasi limit paling tingginya 1 juta, jangka waktu 91 hari ya. Langsung saja kita klik yang ajukan segera ini ya, segera ajukan, kita klik, dan kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini. Ada beberapa isian data yang harus kita lakukan di sini ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman ya. Ini hanya sharing informasi saja. Bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Bantu Saku? Video, foto, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Bisa saja nanti tampilannya berubah, tapi untuk langkah-langkahnya harusnya masih sama ya. Oke, silakan kita isi ya. Kita isi mulai dari yang paling atas ya. Kita klik yang paling atas, kemudian nanti teman-teman juga ada ya, diminta juga untuk foto KTP ya. Pastikan KTP-nya itu KTP asli, kemudian bukan fotokopi, bukan scan tentunya ya. Dan pastikan nanti difoto sesuai bingkai yang ada ini ya. Pastikan tulisan dan juga fotonya jelas, tidak buram ya, di tempat yang terang ya. Oke, kemudian juga teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan foto selfie ya, foto selfie sambil pegang KTP. Ini sama, wajib di tempat yang terang. Kemudian nanti pastikan internetnya lancar ya, dan juga nanti pastikan juga untuk muka itu tidak ada yang menutupi, jadi tidak boleh pakai masker, kacamata, ataupun topi ya. Rambutnya juga tidak boleh menghalangi wajah ya. Oke, seperti itu, kemudian lakukan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti akan ada permintaan juga untuk mengisi kontak darurat ya. Silahkan untuk kontak darurat ini diisi 3 kali ya. Hubungannya apa silahkan dipilih, kemudian namanya siapa, dan juga nomor teleponnya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena pinjol itu dilarang untuk menagih ke kontak darurat. Hanya boleh menanyakan keberadaan si peminjam jika si peminjam sulit dihubungi. Hanya seperti itu. Kalau ada yang sampai menagih ke kontak darurat, langsung saja laporkan ke OJK ya. Oke, setelah itu teman-teman pun akan diminta untuk mengisi informasi pribadi mulai dari alamat tempat tinggal, tahun lahir, pendidikan, status kawin, pinjaman terhutang ya, kemudian juga tujuan pinjaman, kemudian juga pekerjaan dan juga penghasilan per bulannya berapa. Silakan diisi dengan apa adanya, kemudian klik langkah selanjutnya.
Dan setelah itu juga ada informasi pekerjaan, silakan diisi nama perusahaannya, nomor teleponnya, alamat dan juga emailnya ya. Silakan diisi semuanya, kemudian klik langkah selanjutnya. Setelah itu teman-teman akan diminta juga untuk mengisi rekening. Rekening ini adalah yang akan kita pakai untuk menerima pinjaman dari Bantu Saku ini. Pastikan rekeningnya adalah rekening milik sendiri ya. Namanya harus sesuai dengan nama yang ada di KTP yang tadi kita input. Artinya tidak bisa cair ke rekening orang lain ya. Oke, silakan masukkan banknya apa, kemudian nomor rekeningnya dan juga diisi lagi ya nomor rekening untuk konfirmasi, kemudian klik langkah selanjutnya. Oke ya, silahkan dipilih untuk banknya itu macam-macam ya, BRI, BSI, BCA, Mandiri dan lain-lain ya. Silahkan teman-teman scroll aja ke bawah, pilih yang ada ya. Kemudian teman-teman pun akan langsung masuk ke tampilan seperti ini ya, konfirmasi pinjaman ya. Nah ini teman-teman perlu perhatikan ya, di sini pinjam 1 juta, jangka waktu 70 hari, cicilan 3 kali, membayarnya totalnya 1.280.000, artinya ada bunga 280.000. Teman-teman yang merasa berat jangan dipakai ya, silahkan di skip saja, tapi yang tidak masalah silahkan dilanjutkan boleh ya. Tapi pastikan teman-teman harus bijak ya, jangan sampai menikmati uang pinjaman ini kemudian kita akan kerepotan di hari berikutnya ya, di hari esok ya. Pastikan bijak-bijak dalam mengajukan pinjaman ya. Oke, silahkan centang setuju untuk yang tidak masalah, kemudian klik segera ajukan. Dan setelah itu teman-teman akan muncul notifikasi seperti ini ya, pengajuan pinjaman Anda berhasil ya. Setelah verifikasi berhasil, dana akan dicairkan. Oke, artinya setelah muncul tampilan seperti ini silahkan cek berkala di rekening ya. Di rekening biasanya tidak lama, tidak sampai 1 kali 24 jam sudah masuk ke rekening ya. Dan teman-teman kalau misalkan cek ya di dashboard ya, di sini sudah muncul limit tersedia 0, kemudian limit terpakai 1 juta, artinya kalau sudah seperti ini di rekeningnya pun harusnya sudah masuk ya. Oke, dan teman-teman perlu diinfokan bahwa ini sering dipakai, kemudian mencicilnya lancar, itu limitnya akan naik ya, 1 juta kemungkinan jadi 2 juta dan seterusnya seperti itu ya. Nah seperti itu caranya untuk melakukan pinjaman di aplikasi Bantu Saku. Untuk teman-teman yang masih bingung silahkan diputar ulang video ini ataupun boleh ya bertanya di kolom komentar. Ataupun teman-teman yang ingin sharing, mungkin ada yang selalu gagal meminjam di sini ataupun merasa terbantu ataupun apapun ya, silahkan boleh sharing di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.